Kenapa bisa terjadi muntah darah fisika dengan cara berpuasa, dengan cara mewiridkan didatangi oleh angin besar. Dua, elektromagnetik bisa diam pada dada, pada jantung, paru-paru. Ketika yang mengobati itu energinya lebih rendah paru dan merusak organ jantung atau akan datang akan memperlihatkan keberadaannya. Terjadi pingsan ketika dimaklumi karena saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada. Salam untuk semuanya. Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah. Kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk obrolan kita sekarang ini, kita masih berbicara tentang dunia metafisika. Kita masih berbicara tentang dunia gaib. Dan yang menjadi pertanyaan kita pada obrolan ini adalah yang ke satu, kenapa bisa terjadi muntah darah ketika seseorang yang memiliki energi gaib mengobati orang lain? Kenapa bisa muntah darah? Pertanyaan yang kedua, ini adalah dari salah satu sahabat kita. Pertanyaannya, dulu saya mempelajari ilmu gaib, ilmu metafisika dengan cara berpuasa, dengan cara mewiridkan sebuah kalimat. Apakah itu berkaitan dengan energi jin atau hodam atau dengan energi murni atau energi ilahi? Dan pada salah satu malam saya didatangi oleh angin besar. Saya melihat angin yang sangat besar. Apa arti daripada mimpi saya itu? Pertanyaan yang ketiga, kenapa terjadi pingsan ketika seseorang yang memiliki energi gaib menerawang orang lain, menerawang suatu objek, menerawang suatu peristiwa? Kenapa bisa terjadi pingsan? Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, sesungguhnya ilmu metafisika itu adalah akan selalu ada selama kehidupan di bumi ini ada. Dari zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman kedepannya nanti akan selalu ada peminatnya, akan selalu ada pewarisnya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya akan tetap selalu ada. Selanjutnya kita sudah memaklumi, sudah mengetahui bahwa energi di dalam ilmu metafisika, di dalam ilmu gaib itu ada tiga. Yang ke satu energi murni atau energi ilahi, yang kedua elektromagnetik, energi elektromagnetik, dan yang ketiga adalah energi jin atau hodam. Ketiga energi tadi, ketiga energi gaib itu bisa dipelajari oleh siapa saja. Selanjutnya khusus untuk energi jin atau hodam juga bisa dipelajari oleh siapa saja. Nanti kalau sudah dipelajari, dia akan datang dan masuk ke tubuh kita dan bertempat tinggal pada tubuh kita, pada salah satu organ tubuh pada tubuh kita. Bisa diam pada tulang punggung, bisa diam pada kaki, bisa diam pada perut, bisa diam pada tangan, bisa diam pada dada, pada jantung, paru-paru, bisa juga diam pada mata kita, bisa juga diam pada mulut, pada bibir kita, dan pada organ tubuh yang lainnya. Selanjutnya berkaitan dengan pertanyaan yang ke satu tadi, kenapa bisa terjadi muntah darah ketika seseorang mengobati orang lain? Ketika yang mengobati itu energinya lebih rendah daripada energi yang diobati tadi, misalkan mengobati yang guna-guna, ternyata energi guna-guna itu lebih tinggi daripada orang yang mengobati tadi, daripada energi orang yang mengobati tadi. Nah itu tadi kalau dia mengobati nanti akan kalah energinya oleh energi guna-guna tadi. Jadi mungkin jin atau energinya dia berdiamnya pada jantung atau paru-paru. Ketika dia kalah maka dia akan keluar meninggalkan jantung ataupun paru-paru dan merusak
organ jantung atau organ paru-paru tadi, sehingga dia muntah darah. Bukan saja muntah darah, atau bisa juga pingsan, bisa juga nanti terpental, dan lain-lainnya. Kurang lebih seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada pertanyaan yang kedua. Dari salah satu sahabat kita, mempelajari ilmu gaib, ilmu metafisika dengan cara berpuasa, dengan cara mewiridkan sebuah kalimat yang panjang. Apakah itu berkaitan dengan energi jin atau hodam, atau energi murni? Kalau kita mempelajari sebuah keilmuan atau ilmu gaib, ilmu metafisika dengan cara berpuasa, ataupun mewiridkan sebuah kalimat yang panjang, itu ada kemungkinan berkaitan dengan energi jin atau hodam. Selanjutnya, mimpi didatangi angin besar, mimpi melihat angin besar. Saudara sekalian dimanapun berada, ketika kita mempelajari ilmu gaib, khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan jin, nanti energinya itu akan datang. Kekuatannya itu akan datang, akan memperlihatkan keberadaannya. Bisa melalui peristiwa-peristiwa yang dialami, dan peristiwa-peristiwa yang bisa dilihat, bisa juga datang dan memperlihatkan melalui mimpi. Seperti mimpi salah satu dari sahabat kita, mempelajari ilmu gaib dan suatu malam mimpi didatangi oleh angin yang sangat besar. Itu artinya energi atau kekuatan ilmu yang dipelajari datang, memperlihatkan keberadaannya. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Kenapa terjadi pingsan ketika seseorang menerawang suatu objek, menerawang suatu peristiwa? Kenapa bisa terjadi pingsan? Itu adalah, saudara, fenomena-fenomena mungkin bisa terjadi, tetapi jarang. Ini mirip dengan pertanyaan yang ke-1 tadi. Jadi ketika seseorang yang memiliki ilmu gaib, menerawang orang lain atau menerawang suatu objek, ternyata pada orang yang diterawangnya, pada objek yang diterawangnya, di situ ada energi yang sangat besar. Lebih besar daripada energi yang menerawang tadi. Sehingga dia tidak bisa menembus, tidak bisa menerawang, akan tetapi memaksakan. Nah, karena memaksakan tadi itu nanti dia bisa kalah. Nah, efeknya, akibatnya bisa pingsan, bisa terpental, bisa juga nanti muntah darah. Ini hampir mirip dengan peristiwa dalam pertanyaan yang ke-1 tadi. Saudara sekalian yang saya cintai dimanapun berada, demikianlah untuk obrolan kita sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata di dalam obrolan ini, mohon dimaklumi. Karena saya sedang belajar, karena kita semua sedang belajar, sedang berproses untuk lebih baik lagi. Semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa lagi di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.